Nah, pertemuan ke-6 kita akan membahas manajemen media digital. Tadi ya, sudah membahas tadi media massa. Media massa yang terdiri dari berbagai sebelumnya mungkin radio, televisi, terus koran, majalah, terus kemudian kita udah masuk mulai dari telepon biasa gitu ya, telepon rumah, eh, menuju ke smart digital. Nah, di sini kita ada manajemen media digital, di mana eh, mungkin segala bentuk media komunikatif. Jadi memang untuk media sosial kita adanya antisipasi nih dari karakteristik dan keterbukaan untuk membangun hubungan reliabilitas dan membangun komunitas. Jadi memang kalau kita lihat ya, sorry. Nah, di sini ada kelompok aplikasi berbasis internet menggunakan fondasi ideologi dan teknologi. Jadi memang nih ada user generate content. Nah, mungkin kalian ada yang mau pernah nyoba. Nah, saya pun sering mencoba untuk di YouTube gitu ya. Saya lihat oh yang penontonnya orang Malaysia sama Indonesia gitu atau Filipina yang memang banyak menonton konten tersebut. Nah, gitu. Nah, dari user user yang ada gitu ya, jam-jam berapa nih mereka postingannya naik. Saya sudah coba posting pagi nih, postingan pagi sepi nih, postingan sore, postingan siang makan siang lumayan, postingan sore nih sebelum maghrib nih adik-adik, nih coba deh rame gitu ya. Berarti rata-rata orang Indonesia itu sering melihat untuk sosial media itu adalah di jam-jam memang menuju maghrib gitu ya, menuju sore gitu, sore ke malam. Nah, setinggi-tingginya pengguna internet di Indonesia itu adalah yang menggunakan em, hampir 90% kemarin saya dengar penelitiannya orang Indonesia menggunakan telepon genggam untuk mencari di internet dibanding dengan menggunakan tablet maupun laptop. Jadi memang pengaruh besar nih terhadap Indonesia. Nah, itu juga ada perilaku manusia dalam media sosial. Jadi eh, dari perilaku-perilaku ini mungkin kalian harus menguranginya. Ada yang memang mungkin eh, senang untuk unjuk diri di media sosial. Senang tapi terlalu banyak selfie-nya gitu ya. Jadi get selfie or die trying. Jadi mendingan selfie aja everyday gitu ya. Selfie terus-terusan, terus-terus foto itu. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang mendapatkan uang dari hal tersebut. Nah, kemudian aktif di medsos karena pamer. Nah, ini ada beberapa tipe perilaku manusia yang ada di sosial media. Nah, ada yang selfie semua nih. Bisa nih, siapa nih yang selfie terus nih? Coba nih Instagram atau TikToknya. Untuk TikToknya. Nah, selfie terus. Terus abis itu aktif di medsos pamer. Misalkan eh, entah pamer pencapaian, oke lah. Atau pamer eh, gadget baru gitu ya. Terus kemudian pamer tas baru gitu. Kan ada ya kalau kita lihat selebgram-selebgram. Ada juga yang gila belanja. Nah, tiap hari tukang paket ya. Tukang paket, 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 paket. Itu siapa tuh? Ada nggak ibu bapaknya di sini yang eh, hampir sering paket terus tiap hari? Ibu saya termasuk soalnya. Nah, itu ada budaya juga kopas and share. Jadi memang dari misalkan ada berita nih, berita A. Terus di grupnya di-share nih, ada berita ini nih, ceritanya gini-gini. Share nggak? Beritanya juga hoax atau bener juga kita nggak tahu itu sebenarnya dari mana asalnya berita ini. Nah, jadi ada beberapa orang yang memang sadar nih dari sesuatu yang memang penggunaan sosial media semakin tergantikan dari realitas yang semu. Anggapannya nih contoh, saya punya teman, dia dari sosial medianya mungkin aktif gitu ya.
pas ketemu pendiam ternyata gitu ya. Ada di sini kayak gitu, sosial medianya aktif banget, tapi ternyata pas ketemu pendiam sekali. Ada di sini adik-adik? Oh, Ada ya. Nah, mungkin ada perilaku juga swafoto nih. Jadi bentuk dari simular, Kak. Jadi bukan cerminan dari realitas. Nah, itu bukan cerminan dari realitasnya seperti apa? Oh, banyak nih menggunakan eh, animasi-animasi gitu untuk yang kemarin ya ada gambar ibu-ibu mukanya tua gitu, banyak jerawat pas di fotonya di handphonenya itu ternyata dia cantik sekali gitu ya, pakai yang semu gitu ya, tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Banyak sekali saat ini. Mungkin kok kita lihat, ih cantik banget ya. Ternyata pas ketemu, lah kok kayak gitu ya orangnya ya gitu ya. Berbeda dengan yang memang kita lihat di foto. Nah, kemudian ada juga nih, ada swafoto atau selfie ini yang foto instan yang disebarluaskan melalui media sosial. Ada juga yang memang mengakhiri foto untuk selfie di area berbahaya, curam. Nah, ini harus hati-hati ya. Ketika kita selfie di tempat yang berbahaya, ada yang meninggal gitu ya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai cuman gara-gara selfie hilang nyawa gitu ya. Dan ada tujuan untuk like, comment, and subscribe. Jadi memang tujuannya adalah hal tersebut. Nah, aktif di medsos karena pamer ya. Bisa juga ada banyak orang pamer, belum tentu pada kegiatannya, belum tentu benar bahagia. Contoh nih, kemarin siapa tuh ya? Yang istrinya bahagia di sosmed gitu sama suaminya, ternyata suaminya selingkuh. Siapa ya namanya? Itu dia awalnya kehidupannya kelihatannya bahagia, ternyata di belakangnya eh, berbeda jauh dengan hal tersebut. Yang baru ketahuan kemarin. Mungkin siapa tuh yang minta 800 juta ya? Hmm, ada yang tahu mungkin banyak. ngikutin. Nah, salah satu penyebab kenapa orang suka pamer di medsos karena ingin memuaskan ego pribadinya. Ya sebenarnya fine-fine aja untuk pamer, namanya juga eh, apa pencapaian pribadi, tapi memang janganlah berlebihan karena ada inget ain, ada eh, apa ya, hati-hatilah untuk itu. Nah, jadi tujuannya juga untuk like, comment, dan subscribe. Jadi sebenarnya semuanya, nah sorry ya ini mungkin agak berubah dari Canva ke PowerPoint. Nah, ini juga ada gila belanja di medsos. Nah, contohnya ya, kita tiap hari, lagi ada diskon, beli, 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 beli. Ternyata banyak nanti sampai pembelian datang. Mungkin belinya bisa pakai pay later, atau mau pakai yang pinjaman online yang lain. Nah, itu harus hati-hati. Di situ juga ada buruknya. Jadi memang tidak bisa menyimbangkan gaya hidup teman mereka yang ada di sosial medianya. Jadi harus hati-hati di sini nih untuk yang memang suka belanja online tapi yang tidak penting gitu ya. Misalkan yang tiap hari bajunya habis bilangnya gitu ya. Tapi ternyata bajunya ada 5 lemari gitu. Nah, ini juga harus hati-hati tentang hal ini. Nah, ada budaya kopas dan share. Jadi memang ada hoax ya. Jadi kita belum tentu tuh yang kita share itu benar adanya. Kemarin saya disuruh share lowongan pekerjaan gitu ya, loker. Nah, saya share ternyata kata teman saya yang bekerja di situ, itu kok lokernya salah tuh. Kamu jangan share itu loh. Ini katanya si tante saya benar. Terus, oh enggak itu enggak dibuka itu bohongan gitu. Jadi ya Kak, adik-adik ketika nanti mau ingin bekerja, hati-hati tentang loker ini, lowongan pekerjaan. Dan juga eh, jangan share-share yang memang hoax. Jadi kita harus bertanya lagi apakah eh, berita ini benar. Gitu. Jadi kita harus menanyakan terlebih dahulu. Contoh siapa ya waktu kemarin? Ada beberapa yang salah gitu. Ternyata informasinya dibilang mereka ada siapa A gitu, artis A telah meninggal dunia. Padahal memang sedang berobat. Nah, itu harus hati-hati di situ. Jadi manajemen media sosial sebenarnya eh, wajib nih adik-adik di mana memang ada keinginan besar di dalam hati kita untuk share dan semua hal yang memang membanggakan bagi diri kita sendiri. Tetapi sebenarnya
Dari situ kita bisa dapat ada pemasaran online, mungkin kita juga dapat pelanggan potensial. Jadi selain ada negatifnya, kita ada positifnya juga ketika kita strateginya di media sosial bukan untuk hal tersebut yang tadi ya, tapi kita juga untuk berjualan, mungkin untuk berbisnis, ada strategi-strategi khusus atau mungkin nanti yang bekerja di wilayah untuk seperti digital marketing. Nah, di sini mungkin ada untuk risetnya, ada reportnya gimana cara untuk kita sosial media, manajemen dari sosial media tersebut. Nah, bagaimana media sosial secara efektif dan memang secara ragam tujuan komunikasi. Ini masih banyak ya nih. Oke, mungkin next nanti join lagi ya. Oke. Nanti kita setelah ini mungkin kita bahas pertemuan ketujuh, lalu kita bahas tentang kisi-kisi UTS. Oke? Oke, ini udah tinggal. Oke, nih udah less than a minute.